Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat, pembelajar Indonesian Hypnosis Center. Kali ini saya berkesempatan untuk menodong menodong alumni Indonesian Hypnosis Center yang beliau memutuskan untuk berkomitmen gitu ya, karirnya sebagai seorang juru hipnotis dan hipnoterapis. Di sesi kali ini saya ingin mewawancarai beliau gitu, apa sih latar belakangnya, karena saya yakin setiap orang punya filosofi hidupnya sendiri, setiap orang punya tujuan dan bagaimana mereka bisa jadi bermakna. Semoga podcast ini atau vlog sederhana ini bisa menambah semangat pembelajar Indonesian Hypnosis Center secara khususnya untuk terus melaju menggunakan hipnosis sebagai jalan hidup. Nah, sebelum kita mulai, saya akan berikan waktu nih untuk master di depan saya gitu kan. Siapa Mengenalkan diri. Jadi memang kayaknya pengen natural saja Kak. Ya agar alumni IHC lebih semangat. Silakan Kakak mengenalkan diri. Halo, nama saya Rati, saya Holistic Wellness Consultant. Saya sebelumnya bergerak di bidang wellness tentunya. Tapi lebih ke arah kayak energi, terus begitu saya modalitasnya aromaterapi, meditasi gitu. Dan sebelum saya mengenal hipnosis, saya memang menggunakannya banyak kan meditative state gitu. Jadi tapi ternyata masalahnya buat saya nyaman meditative state, tapi buat orang-orang belum tentu nyaman. Gitu, masuknya aja susah karena pikiran berisik. Jadi begitu saya kenal dengan modalitas ini, hipnoterapi, hipnosis ini mudah banget untuk mengajak orang ke dalam trance dan mereka merasa aman, gitu. Karena mereka begitu menghadapi subconscious mereka itu kayak banyak gitu caranya, tekniknya supaya kita itu bisa kayak memberi jarak dengan trauma tersebut. Kalau awal minatnya apa lagi saya tadi? Ini udah dijawab semua, saya belum nanya. Oh iya, selesai, podcastnya selesai. Bukan. Apa sih manfaat sendiri gitu ke dalam kehidupannya Kak Rati gitu sebagai seorang hipnopraktisi gitu? Manfaatnya yang paling pertama ya untuk diri saya sendiri. Saya tuh fobia ikan. Jadi waktu dikasih tahu ini bisa membantu untuk fobia, saya coba self hypnosis, terus habis itu ternyata itu sangat membantu. Tadinya saya ngelihat ikan itu benar-benar takut gitu, tapi begitu setelah mencoba yang teknik gitu, Swiss pattern. Dan itu ngelihat ikan jadi kayak ya itu ikan baik-baik saja, dia netral, saya netral gitu. Itu yang saya ngerasa wah ini powerful gitu. Kak, kan di luar kan masih banyak nih orang yang masih skeptis nih dengan hipnosis, hipnoterapi, anggapnya juga ada yang bilang pseudoscience gitu. Kalau dari pandangan Kak Rati sendiri gitu, gimana nih orang harus apa dengan hipnosis dan hipnoterapi? Saya rasa kalau misalnya semua orang percaya everything is energy and energy is everything gitu ya, harusnya mereka juga paham gelombang otak. Gelombang otak. Karena begitu kita ngomongin tentang gelombang dan vibrasi, memang sound healing, terus habis itu kita ngomongin tentang hipnoterapi, ini adalah cara terapi juga gitu. Jadi kalau misalnya emang takut dan ngerasa skeptis, ini cuma hiburan, ini sama, saya juga dulu begitu gitu. Tapi setelah saya mempelajari lebih lanjut, ternyata membawa gelombang otak turun dengan sadar itu tuh jauh lebih nyaman daripada kita menghadapinya dengan kayak mirroring trauma event gitu di kehidupan nyata gitu. Jadi daripada kita hadapin megap-megap, kenapa nggak dengan santai? Hipno ini gitu ya? Iya. Kalau pengalaman megang klien gitu ya, yang belum berkesan tema apa? Yang paling berkesan, saya sih sangat bersyukur saya terlahir perempuan ya. Jadi ternyata banyak banget perempuan-perempuan unworthy yang mereka itu merasa sangat kecil gitu ya, karena selalu sangat dikondisikan, lu akan disayang ketika lu cantik, lu akan disayang ketika lu pinter. Jadi conditional, cinta itu conditional untuk perempuan. Sementara anak laki dari orang tua itu disayang banget, dibesarkan tanpa harus megang sapu, tanpa harus nyuci piring gitu kan. Sementara perempuan tuh banyak banget syaratnya, dan yang paling saya sering temukan belakangan ini adalah mereka yang kena sexual assault.
yang nggak mereka sadari jadi dikubur dalam-dalam, dan begitu mereka keluarin ternyata oh ini sumber unworthy gue gitu. Oke. Kalau dari pengalamannya Kak Ratri gitu ya, tema apa aja sih yang bisa dibantu oleh hipnosis dan hipnoterapi ini gitu kira-kira? Karena range-nya banyak banget ya, kalau misalnya yang saya rasain mulai dari yang receh kayak saya fobia kan, fobia ngeliat ikan gitu kan, sampai yang sesuatu yang kita itu bahkan merasa bersalah untuk menganggap itu sebagai masalah, kayak yang sexual assault itu kan, karena dia sendiri nggak bisa menyuarakan, sementara orang di sekitar cuma ngomong gampang gitu kayak, kenapa lu nggak cerita dulu gitu, kalau nih orang cerita lu dengerin nggak gitu kan. Nah tapi kalau di kondisi hipnosis sendiri, akhirnya kita bisa berdamai gitu. At least kita memaafkan bahwa dalam peristiwa itu memang kita nggak bisa apa-apa dan nggak ada yang bisa bantu. Dan kalau misalnya yang sering diomongin segala sesuatu kan terjadi sesuai dengan izin Tuhan ya, gitu. Dan sampai yang seberat itu pun bisa gitu. Jadi hipnosis itu tuh alat yang sangat powerful dan menurut saya memang lebih nyaman untuk digunakan untuk banyak orang gitu. Iya. Kalau tanggapan keluarga gimana nih? Kan berarti sudah nge-branding sebagai seorang people helper lah, healer, energi healer, hipnoterapis. Tanggapan ya bukan cuma keluarga, teman-teman di sekitar atau mungkin tongkrongan lah bahasanya. Besti-bestinya gimana tuh tanggapan? Kalau sejauh ini sih emang mereka tuh kayak gue mau dong jadi korban, bilangnya itu korban, subjek, kliennya gitu. Jadi karena mereka sendiri tuh tahu ada sesuatu yang nggak beres, cuman nggak bisa menyuarakan gitu. Dan kalau dari keluarga sendiri, sebenarnya kalau dari keluarga yang immediate family saya ya, yang paling dekat itu kakak saya, dia memang sangat terbantu. Kemarinnya dia pengen minta hipnosis kurus kayak gitu. Hipnosis slimming. Hipnosis slimming. Terus habis itu kayak ternyata dia ketemu, ternyata akarnya adalah unworthy juga gitu. Dan apa ya, respon dari teman-teman emang menarik banget, dan mereka rata-rata tertarik untuk mau mempelajari untuk diri mereka sendiri juga gitu. Dan cuman kalau misalnya yang saya rasain ya, kalau misalnya keluarga yang nggak gitu deket kan, kita mesti ada kedekatan di depan gitu. Mereka tuh keterhubungan itu. Dan kalau pakai hipnoterapi itu sopan banget, kayak buka yang perlu dibuka, kalau misalnya nggak perlu dia nggak mau untuk membahas ya nggak apa-apa, yang penting lu kasih tahu gue emosinya apa gitu. Kak, kalau yang kakak kan belajar hipnosis kan, saya nggak tahu, mungkin kakak udah pernah belajar di lembaga lain gitu ya terkait apapun itu tentang pemberdayaan diri. Kalau yang kakak rasakan gitu selama belajar di IHC gitu apa sih? Kalau yang lain mungkin saya nggak ngerti ya, cuman karena sebelumnya saya itu belum pernah mendalami hipnoterapi, hipnosis gitu. Cuman kalau di IHC ini jadi segala sesuatu itu logis dan juga penuh konsen gitu. Okay. Jadi sangat kayak izin untuk boleh saya ini. Nah itu tuh kita sebagai praktisinya sendiri emang dikasih tahu mesti izin, mesti ngasih harus ada kayak dua-duanya tuh kayak ngasih persetujuan, kesepakatan ya. Tuh, resiprokal. Oh iya, ini magister komunikasi ya. Jago ngomongnya. Karena ini vlog ini memang ditujukan untuk alumni Indonesian Hypnosis Center lah gitu ya, yang komitmen karir gitu. Dan apa sih pesan gitu, dan pesan mungkin yang ingin kakak sampaikan kepada mereka nih yang sedang berjuang menyelami ilmu ini? Karena saya sendiri selama ini ketemunya dengan orang yang mirroring trauma saya ya gitu. Jadi kadang-kadang bukan healing itu bukan cuma tentang uangnya gitu kan. Kadang-kadang kan masalahnya adalah kalau misalnya itu ngabisin waktu lama, terus habis itu uangnya mungkin lebih besar kalau misalnya didapat dari sesuatu yang lain gitu, lebih pasti. Tapi ketika kita mau beranjak healing, dan kita kadang-kadang kan kayak apalagi yang harus diberesin karena kok kayaknya gue mandek atau gimana. Kadang-kadang kita nerima kita bantu orang, kita malah bisa nyelesain masalah kita sendiri gitu. Iya saya ngerasain. Jadi tetap semangat gitu ya, karena ada prosesnya masing-masing ya. Tuh. Kak, ini kan kalau ada orang, ini kan memang akan dipasang di YouTube, saya mohon izin gitu ya. Mangga. Kalau orang mau menghubungi kakak praktiknya domisili di mana? Kalau boleh juga saya
posting IG-nya supaya bisa nanti menghubungi Kak Rati. Boleh nggak cerita di mana prakteknya, terus ya IG-nya apa, ntar saya posting biar nanti siapapun yang lihat video ini bisa menghubungi Kak Rati untuk konsultasi lebih lanjut. Wih, terima kasih. Oh gitu. Oh iya. Nah, jadi saya sendiri memang domisilinya di daerah Serpong, Gading Serpong dan BSD. Saya sendiri praktek di satu tempat yang sedang dibangun. Saat ini sedang renovasi, namanya Ding Wellness Space. Tapi saya memang banyak untuk bergerak di bidang kayak journaling gitu. Terus habis itu kayak jadi saya kerjasama dengan teman-teman saya yang yin yoga gitu. Jadi emang begitu journaling itu rilis dan juga semoga bisa membantu untuk kita yang susah untuk ngomong. Gitu kan, kadang-kadang kalau misalnya kita hipnosis ada aja yang kayak nggak, ini jangan dibuka dulu, ini ditahan dulu, ini ntar dulu gitu. Iya. Tapi ketika journaling, dan nih saya boleh cerita program saya sedikit ya, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Jadi saya ada satu event gitu ya, dan ini emang saya bikin karena pengalaman pribadi saya. Kalau misalnya saya mau refleksi itu apa yang saya lakukan. Nah, kebetulan saya punya teman yang yin yoga. Dia emang tertarik di terapeutik. Setelah yin, itu kan semua bagian dari tubuhnya, muscle-nya, yang fascia yang menyimpan trauma-trauma itu tuh rilis. Terus udah gitu jadi langsung masuk ke meditati. Jadi pakai Chinese tea, terus dia langsung masuk. Jadi itu bisa dilakuin barengan tanpa harus kayak induksi pelan-pelan. Karena itu udah kayak yang progressing. Nah, jadi abis itu langsung journaling, dan journaling itu bentuknya paspor. Dan paspornya itu kayak jurnal paspor, ukuran paspor. Nah, itu nanti akan menjadi punya kita sendiri. Jadi tuangkan semuanya dan anggap itu sebagai satu perjalanan. Oh, menarik ya. Jadi nih yang lihat video ini silahkan hubungi Kak Rati di IG-nya apa? Saya yang untuk profesionalnya fortunateam.id. Oke. Tapi kalau untuk saya sendiri Rati SJ. Oke. RATI SJ. Ntar saya posting di bawah tulisannya. Kak Rati, sebagai closing statement nih, mungkin kalau tadi untuk alumni IHC gitu ya, kepada masyarakat lah terkait bagaimana hipnoterapi ini bisa menjaga kesehatan mental mereka, atau pesan kepada masyarakat gitu tentang bagaimana sih hipnotis bisa digunakan. Apa ya tadi? Kalau saya ngomong kepada masyarakat, hipnoterapi itu aman misalkan kayak gitu dan segala macamnya, ada nggak? Ada. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain dulu gitu ya, langsung sama master aja, lebih asik. Lebih sopan turunnya daripada saya terjun payung ya. Oh gitu. Jadi kalau karena kadang-kadang trauma itu kita harus paham dulu kalau kita punya masalah yang menghambat kita. Kadang-kadang saya ngomongnya tuh pola ya, gitu. Jadi masalah yang berpola dan nggak tahu jalan keluarnya, daripada kita pusing. Dan saya sendiri juga untuk keluar awalnya saya belajar tarot. Dan kalau misalnya nggak percaya dengan tarot, dengan energi, nggak apa-apa banget. Hipnoterapi itu adalah pendekatan scientific base gitu, dan memang aman banget. Nggak ada yang namanya di luar dari persetujuan kita untuk dikeluarkan, jadinya aman banget. Jadi silakan untuk coba lakukan. Dulu saya juga pikir itu cuma performance doang, tapi rupanya ini adalah tools yang sangat powerful dan juga wide range gitu. Mau apa aja bisa. Oke, makasih nih Kak Rati. Saya memang nodong. Tapi informasinya banyak banget, insight-nya buat saya, udah belajar. Terima kasih Master Guru gitu kan. Terima kasih banyak untuk belajar IHC. Semangat selalu. Untuk mereka yang ingin mencoba seperti apa hipnosis gunakan, silakan bisa kunjungin website Indonesian Hypnosis Center. Dari saya sekian, Yusdila Susianto dari Ratisannya ya. Dan saya juga terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye bye.